Apa maksudnya kayak gini? Oke, muncul penakwilan para ahli ulama. Maksudnya, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, hai Muhammad, itu banyak. Nabi itu, apa yang belum terjadi, itu sudah dikabarkan kepada dirinya bahwa seluruh atau dunia ini akan menerima Islam. Dan kekuasaannya akan mencakup kekuasaan Romawi dan Persia. Dan itu sudah diomongkan kepada Rasulullah. Nah, apa maksudnya suruh bersyukur kayak gitu? Ya elah, kamu kan masih mencabut satu nikmat ini. Nikmat-nikmat yang lain itu kan sudah aku berikan kepadamu. Artinya apa? Segitu cobaan yang telah kita alami dibandingkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu nggak ada apa-apanya. Artinya bagaimana? Ya syukur. Dicoba bahwa cobaan itu atau ujian itu merupakan peningkatan nilai diri kita, derajat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah menyembah Tuhanmu. Orang susah kok disuruh sholat. Justru sholat itu untuk mengistirahatkan stres. Nabi itu pernah bersabda, wajuhilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikanlah permata hatiku di dalam sholat, ketenangan hatiku di dalam sholat. Apa itu? Kalau sholat itu membuat hati tentram banget, nah itu Nabi. Nah kita ini sudah kayak gitu apa belum? Ya paling enggak kalau sudah sholat itu tentram hatinya, paling enggak kalau enggak bisa 100% ya 10%. Nah, ujungnya apa? Kita ini kalau lagi diuji, ya sholat itu untuk mengalihkan fokus terhadap apa? Ujian kita, biar kita ini tenang. Wanhar, menyembelihlah, korbanlah, lalu bagikan daging-daging itu kepada orang-orang. Nah ini yang memicu dopamin. Rasa bahagia dibentuk dari ketika kita mampu memberi. Bapak-bapak kan korban kemarin, seneng banget. Duitnya kehilangan nggak masalah, tapi ada rasa seneng bisa berbagi kepada orang. Loh, kalau orang susah itu kemudian ditutup dengan rasa seneng berbagi itu, itulah yang kemudian menyembuhkan luka batin akibat kehilangan ditinggal wafat. Loh, yang kayak gini ini jarang. Mestinya orang itu kemudian harus bela sungkawa, loh itu malah sedih, ingat terus. Gitu. Dibuat enjoy aja, dibuat asik aja, menghilang gitu. Orang kehilangan, orang ditinggal wafat itu ya sunatullah. Tapi untuk lepas dari situ adalah bersyukur, sholat, sama berbagi. Kenapa? Inna syari'aka wal adna. Sesungguhnya orang yang membencimu berikut apa urusan-urusan masalahmu, itulah yang terputus. Maksudnya kalau masalah itu selesai, sementara orang-orang yang membencimu akan kembali kepada dirinya sesuatu yang buruk. Dan betul, As bin Wa'il ini gak punya keturunan. Matinya itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Gitu. Maka di sini selain sebagai terapi hati, sholat itu juga menjadi istirahatnya badan, baik secara fisikis maupun fisik. Wa anasun fil qabri wa manzilur rahmati wa miftahus samai. Nah ini sudah masuk ke dalam bahasa. Anasun fil qabri, anasun itu adalah, jadi kalau kita sama kekasih kita itu kan senengnya manja-manja, betul? Ngalem-ngaleman. Ternyata di dalam kuburan yang orang-orang itu sendirian, beliau orang yang sholat ini justru mendapatkan pelayanan terbaik bagi orang yang sholat di kubur, Pak. Nah, yang kayak gini ini kan nggak bisa kita itu kemudian mengobservasi. Ini kan berita gaib yang diberitakan oleh Rasulullah. Wa manzilur rahmati, sholat itu kemudian di alam kubur itu menjadi rumah yang dipenuhi rahmat. Lalu kemudian di situ wa miftahus samai, dan pembuka langit.